Bab 1617. Lebih tepatnya itu adalah salah satu properti tersembunyi milik keluarga Bennet. Satu kalimat ini sudah cukup membuat Kevin mengerti segalanya. Dia benar-benar mengira kalau dia berhasil di industri hiburan hanya dengan usaha sendiri. Kalau begitu, pertemuannya dengan agen terbaik itu bukanlah kebetulan. Drama pertamanya langsung mendapatkan nilai S+ juga bukanlah kebetulan. Tidak ada kebetulan yang sebanyak itu di dunia ini. Semua ini terjadi hanya karena bantuan seseorang. Ternyata kamu. Kevin tidak pernah menyangka kalau orang yang telah melindunginya selama bertahun-tahun bukanlah ayahnya, melainkan paman yang selalu dibencinya. Dia menutup kedua matanya dan berkata, ternyata kamu adalah presidir di balik Ritz Entertainment. Bisa-bisanya aku baru mengetahuinya sekarang. Kevin, kamu sudah bekerja di industri hiburan selama bertahun-tahun, jadi kamu pasti mengerti aturan di dalamnya. Aku merasa tenang menyerahkan Ritz Entertainment padamu. Aku juga sudah membicarakan ini dengan kakekmu. Kevin menggenggam erat ujung bajunya. Emosinya bergejolak. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Kepercayaan yang telah dia dan Ruben bangun selama ini sedang hancur sedikit demi sedikit. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Paman Richie adalah orang yang otoriter, sombong, dan manipulatif di matanya. Mana mungkin pamannya akan diam-diam melindunginya. Richie tidak menjelaskan terlalu banyak pada Kevin, dia menoleh dan menatap Ruben. Hans sudah berada di sampingku selama bertahun-tahun. Dia adalah orang yang aku bimbing secara langsung, jadi kamu bisa bertanya padanya untuk masalah warisan keluarga Bennet di masa depan. Aku sudah memberinya kewenangan untuk menggunakan cap perusahaan, kunci laci penting, dan kode brankas. Dia adalah orang yang diadopsi oleh ayah, jadi kamu bisa mempercayainya. Kamu, Ruben membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Hatinya terlalu tertekan. Kevin punya sifat yang keras kepala, terlalu jujur, dan nggak mengerti gimana mengendalikan bawahannya. Dia mudah menyinggung orang di dunia bisnis. Mulai sekarang, aku nggak akan melindungi kalian dari belakang, jadi kalian harus berpikir panjang dulu sebelum bertindak. Rowan, kamu dan adikmu sangat mencintai seni. Setelah aku pergi, kamu dan Randy harus tetap tinggal di keluarga ini. Rantai industri keluarga Bennet terlalu besar dan kompleks. Keluarga ini membutuhkan kalian untuk mengelolanya agar bisa berkembang. Rowan adalah orang yang emosional sehingga matanya sudah memerah. Dia meraih tangan Richie dan berkata, Kak Richie, aku salah, aku tahu kalau Kak Ruben nggak pernah menyukaimu, tapi aku selalu merasa kalau kakak sangat hebat, jadi kakak pasti bisa menyelesaikan semua masalah. Kalau aku tahu ini akan menjadi seperti sekarang, aku pasti akan menghentikan Kak Ruben dari dulu. Jangan pergi Kak Richie, keluarga Bennet nggak bisa bertahan tanpa kakak. Ayo katakan sesuatu, Kak Ruben. Ini semua terjadi karena kakak. Apa kakak benar-benar puas kalau Kak Richie pergi? Ruben juga panik. Sebenarnya dia tidak punya niat jahat. Dia hanya merasa tidak puas karena selalu berada di bawah bayangan Richie selama bertahun-tahun. Dia hanya ingin membuktikan kalau dia tidak kalah dari Richie, makanya dia berusaha keras untuk mengusir Richie dari keluarga Bennet. Namun, Richie malah memikirkan seluruh keluarga Bennet. Bahkan setelah Richie mengetahui niatnya, dia tetap menyerahkan harta milik keluarga Bennet dengan sukarela. Pikiran kakaknya sangat sederhana, tetapi dia malah terlihat seperti badut yang konyol. Aku nggak bermaksud gitu, aku cuma... Ruben ingin menjelaskan, tetapi keputusan yang sudah diambil tidak bisa diubah. Tidak ada gunanya dia berbicara sekarang. Richie berkata dengan santai, sudahlah, bukan Ruben yang menyebabkan semua masalah ini. Lagian aku juga sudah lama ingin melepaskan diri. Beban keluarga Bennet terlalu berat bagiku. Aku benar-benar lelah. Ruben, aku serahkan keluarga Bennet padamu mulai sekarang, dan 20 triliun ini, kalian terima saja. Mulai hari ini, aku nggak punya hubungan lagi dengan keluarga Bennet. Bab 1618. Kak Richie, kakak tetaplah kakak kami apapun yang terjadi. Itu nggak bisa diubah oleh siapapun. Aku tahu sesuatu terjadi pada Kak Talia. Kalau kakak perlu bantuan, perintahkan kami saja.
Richie menggelengkan kepalanya. Aku menghargai niat baik kalian. Kalian pergi dulu saja. Masih ada urusan pribadi yang harus aku urus. Rowan dan Randy melirik Jasper. Sebaiknya mereka tidak lama-lama di sini. Hanya keluarga Ruben yang seperti terkena pukulan keras dan tidak bergerak sama sekali. Kalian juga pergilah. Ruben merasa kesal. Dia seperti kalah karena tidak mendapatkan perusahaan Richie, tetapi dia malah mendapatkan seluruh keluarga Bennett. Namun, kalau dia dianggap menang, dia tidak merasa senang sama sekali. Seharusnya tidak seperti ini. Dia benar-benar tidak ingin seperti ini. Mengusir keluarga Richie dari keluarga Bennett adalah keinginan sepanjang hidupnya. Dia ingin melihat Richie hancur total, melihatnya berlutut, dan mengakuinya sebagai orang yang paling hebat. Bukannya memberikan keluarga Bennett kepadanya. Dia telah berjuang sepanjang hidupnya, tetapi pada akhirnya, semua usaha kerasnya tidak menghasilkan apa-apa. Richie, jangan pikir aku akan berterima kasih padamu, aku. Padahal dia tidak ingin mengatakan hal seperti ini, tetapi entah mengapa, kata-kata itu berubah menjadi seperti ini saat mencapai mulutnya. Ayah, jangan begini. Kevin mendorongnya. Richie berkata dengan serius, Kevin, aku sudah meninggalkan keluarga Bennett, jadi kamu harus membantu ayahmu dengan baik. Keluarga Bennett adalah hasil kerja keras kakekmu seumur hidupnya, jangan kalian sampai mengecewakannya. Paman Richie, Kevin tidak bisa menahan emosinya. Sekarang dia baru menyadari kalau semua keberhasilannya di industri hiburan adalah hasil dari bantuan Richie. Dia sangat menyesal. Maaf. Richie menghela napas seolah tidak ingin banyak berkata lagi. Pergilah. Ruben dibawa pergi dengan paksa oleh Kevin. Setelah pintu tertutup, suara semua orang di luar tidak terdengar lagi. Hanya tinggal keluarga Richie di dalam ruangan. Bahkan Sira yang bodoh juga tahu kalau dia sudah ditipu. Richie bisa memberikan 20 triliun dengan mudah kepada mereka, jadi mana mungkin dia tidak punya uang untuk membeli saham. Richie bahkan sudah bersiap untuk meninggalkan keluarga Bennett, tetapi masih menipunya kalau dia akan memberikan keluarga Bennett padanya. Di tengah keheningan, pandangan mereka tertuju pada Sira. Sira baru sadar kalau identitasnya sudah terbongkar. Melarikan diri. Mungkin perangkap ini sudah disiapkan sejak lama. Dia duduk dan mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya. Masalahnya sudah seperti ini, jadi tidak ada artinya dia menyamar lagi. Dia menyalakan rokok dengan mahir dan asap keluar dari bibir merahnya. Sira berkata, orang sebanyak ini mempermainkan, seorang gadis sepertiku, apa itu menarik? Ketenangan dan ketegasan Sira membuat Selena kagum. Sira sangat bijaksana, jadi tidak heran kalau wanita ini bisa menyerangnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Steve tidak bisa menahan diri lagi dan menggebrak meja. Kamu sendiri yang mempermainkan kami semua. Sira mengisap rokok. Kapan kalian tahu? Kalau kamu nggak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Orang yang mengatakan ini adalah orang yang berdiri di belakang Richie. Dia punya wajah yang biasa, jadi tidak akan ada yang memperhatikannya meski dia berada di kerumunan orang sekalipun. Namun, suaranya sama persis dengan Selena. Sira baru menyadarinya dan ekspresinya pun berubah. Kamu, Selena berjalan mendekat. Dia melepaskan topeng di wajahnya dan menunjukkan wajah yang mirip dengan Sira. Sira, apa wajahku masih terlihat akrab? Kata Selena dengan dingin. Bab 1619. Sira agak terkejut. Dia pikir dia sudah menyembunyikan dirinya dengan cukup baik, tetapi dia tidak tahu kalau Selena sudah tahu semua kebenaran ini sejak awal, termasuk wajahnya. Selena langsung melemparkan tumpukan dokumen operasi plastik Sira. Kamu memang tekun sampai bisa melakukan operasi plastik sebanyak ini dari kecil sampai besar cuma untuk mendapatkan wajah yang mirip denganku. Tapi yang palsu tetaplah palsu. Mau kamu operasi plastik sebanyak apapun, kamu nggak akan pernah jadi yang asli. Sama kayak identitasmu. Sekeras apapun kamu berusaha, pada akhirnya kamu nggak akan menjadi yang asli. Kapan kamu tahu? Memberitahumu juga nggak masalah. Kalau bukan karena kekacauan besar di keluarga Bennett dan ayah bukanlah anak kandung kakek, mungkin aku akan terus tertipu olehmu. Sira, kamu sudah melakukan banyak hal buruk terhadap keluarga Bennett.
Apa kamu pernah menyesalinya? Selena mendekatinya. Kamu sudah 2 kali mencoba membunuhku, membunuh orang yang paling aku cintai, dan hampir saja membunuh bayi dalam kandunganku. Sane juga berkata, tanganku, kaki Steve, dan nyawa Freya. Gimana kamu gantinya? Steve berkata dengan wajah yang sedih, Shira, meski kamu bukan adik kandung kami, orang tua kami dan kakak-kakak memperlakukanmu seperti putri dan adik kandung mereka sendiri. Kami memberimu apapun yang kamu inginkan. Kamu dibesarkan di keluarga Bennet, tapi kenapa kamu bisa melakukan hal yang gila seperti ini? Apa kamu yang membunuh Freya? Shira mematikan rokoknya dan tersenyum. Apa masih ada gunanya mengatakan semua ini di saat seperti ini? Pemenang adalah raja, yang kalah itu penjahat, dan aku sudah kalah. Enggak, jelaskan tentang Freya. Waktu itu dia meninggal tanpa alasan yang jelas. Apa ini ada hubungannya denganmu? Ya, itu ulahku. Kalau mau menyalahkan, salahkan Kak Freya yang terlalu baik hati. Dia percaya sama siapa saja dan pemikirannya terlalu romantis, makanya dia mudah ditipu. Dia sendiri yang memilih untuk kawin lari. Aku cuma memberinya saran, tapi siapa sangka dia itu sangat bodoh. Dia membuang keluarganya cuma untuk seorang pria. Orang bodoh sepertinya pantas mati. Plak. Steve menamparkan wajah Shira dengan keras. Kamu, dasar bajingan. Shira melihat kaki Steve yang baik-baik saja dan senyum di wajahnya makin melebar. Kamu pikir kalian itu sangat mulia? Kamu menipuku, kakimu sudah sembuh dari dulu, kan? Aku hampir mencapai tujuanku. Dewa yang mempermainkanku. Padahal aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun, tapi malah kurang selangkah lagi. Plak. Richie yang menamparnya kali ini. Kamu bahkan masih nggak menyesalinya sampai sekarang. Meski kamu bukan anggota keluarga Bennet, kamu harus bertanya ke dirimu sendiri apa kami pernah menyiksamu selama ini. Keluarga Bennet adalah keluarga besar. Kalau kamu nggak menyakiti kami, kamu pikir kami nggak akan menerimamu. Tapi kamu memilih untuk membantu orang jahat dan akhirnya malah menyalahkan dewa. Ini benar-benar konyol. Ayah, apa menurutmu aku benar-benar punya pilihan? Sejak aku mengerti, otakku sudah dicuci olehnya. Kalau aku nggak melakukan apa yang dia perintahkan, apa aku masih bisa hidup sampai sekarang? Shira berdiri dan berkata sambil menunjuk hidung Selena, ya, kamu adalah Nona Selena yang agung, sedangkan aku siapa? Aku cuma bayi yang seharusnya mati di desa miskin. Meski aku sudah mengambil tempatmu selama bertahun-tahun, kamu lahir di keluarga Bennet, Arya memberimu semua kasih sayangnya, dan kamu masih tetap menjadi putri yang kaya raya. Kamu bahkan bertemu dengan pria yang mencintaimu, tapi aku punya apa? Teresa itu gila, dia terobsesi dan aku cuma seorang anak kecil. Apa yang bisa aku pilih? Apa orang yang berada di kedudukan tinggi seperti kalian tahu penderitaanku? Bab 1620. Shira berbicara dengan penuh keyakinan, bahkan sampai menangis. Aku nggak sepertimu yang lahir dengan takdir sebagai seorang putri kaya. Orang sepertiku harus bergantung pada usahaku sendiri. Di desa miskin tempat aku lahir, wanita-wanita di sana hidup lebih buruk daripada hewan ternak. Banyak dari mereka yang bahkan belum dewasa dijual oleh orang tua mereka kepada pria tua dan dijadikan alat untuk melahirkan. Teresa memberiku kehidupan baru. Dia membuatku melakukan apapun yang dia mau, tapi hanya dengan cara ini aku bisa bertahan hidup. Sedangkan kalian lahir sebagai anak bangsawan yang bisa mendapatkan segalanya hanya dengan mengulurkan tangan. Tapi gimana denganku? Apa yang bisa aku lakukan? Selena marah tak terkendali. Kamu masih mencoba membingungkan fakta sampai sekarang dan berusaha untuk melepaskan diri dari kesalahanmu. Kamu sudah punya sifat yang sangat busuk di usia semuda ini. Itu benar-benar nggak bisa dimaafkan. Kelahiran bukanlah alasan untuk berperilaku jahat. Kamu pikir kata-katamu itu bisa menghapus semua yang pernah kamu lakukan padaku. Selena baru tahu kenapa dia menderita kanker lambung stadium akhir di usia semuda itu. Pembentukan kanker tidak terjadi dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan kondisi tertentu. Dia adalah putri tunggal yang dijaga dengan baik oleh Arya sejak kecil.
Meski keluarga Bennet mengalami kesulitan sehingga dia bekerja keras untuk mencari nafkah, tetapi kondisinya tidak mungkin memburuk dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, hanya ada satu jawaban, dia sudah diberi obat yang menyebabkan kanker sejak awal. Perceraian hanya menjadi pemicu. Mungkin dia akan baik-baik saja kalau melakukan pemeriksaan kesehatan lebih awal. Namun, saat itu keluarga Bennet sedang dalam kesulitan. Biaya medis ayahnya saja sudah cukup untuk membuatnya berlari ke sana kemari, jadi mana mungkin dia punya waktu untuk melakukan pemeriksaan. Sampai akhirnya dia pingsan dan diperiksa, dia baru tahu kalau penyakitnya sudah sangat parah. Sira mungkin berpikir kalau Selena akan mati karena kanker. Ini adalah cara terbaik untuk membunuh orang karena tidak akan diketahui oleh siapapun. Bahkan Selena sendiri tidak akan berpikir ke arah lain. Dia paling hanya akan menganggap dirinya sial atau menyalahkan Harvey atas semua kesalahan ini. Namun, Sira tidak menyangka kalau Selena punya nasib yang baik. Padahal nyawanya sudah tergantung pada sehelai benang, tetapi dia tidak mati. Oleh karena itu, Sira mulai mengatur kejadian-kejadian setelahnya. Dia bahkan menyewa pembunuh bayaran. Sira merasa sangat menyesal saat mengingat ini. Dia menatap Selena dengan geram. Selena, seharusnya kamu sudah mati. Nasibku memang sial, bunuh aku saja. Sayangnya, Selena punya nasib yang baik. Dia masih hidup sampai sekarang dan bahkan hidupnya makin baik. Mungkin ini adalah takdir. Kalau dia tidak melakukan hal sebanyak ini, mungkin Selena tidak akan mencari asal-usulnya sendiri. Membunuhmu, mana mungkin. Tangan Sira sudah tercemar oleh banyak nyawa. Kematian terlalu mudah baginya. Aku akan memberimu rasa sakit yang 1000 kali lipat dari yang sudah kamu berikan ke keluarga Bennet. Nyawa ayah angkatku, nyawa Lian, apa kamu tahu betapa sakitnya mengidap kanker? Selena merasa kesakitan dan menderita begitu memikirkan kematian Lian dan Arya, serta masa-masa suramnya. Saat Jasper melihat Selena marah dan gemetar, dia segera mendekat dan menahan bahu Selena. Selena, jangan terlalu emosional. Semuanya sudah berlalu. Selena baru saja tersadar dari kenangan yang menyakitkan. Paman Jasper, bisiknya. Dengan suara serak, Jasper memeluknya. Enggak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Selena gemetar secara tidak terkendali. Akhirnya, dia menemukan musuhnya. Aku ingin mencabik-cabiknya, tapi itu juga akan terlalu mudah baginya. Membunuh Sira dengan kejam pun tidak akan cukup untuk menebus semua kejahatannya. Bersambung ke bab 1621. Terima kasih.